Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Selamat datang di episode terakhir Kelurus Osman Season 4. Melanjutkan dari episode sebelumnya, saat para hatun sudah tiba di Solgut, Esrigun berkata, "Alhamdulillah, meskipun pohonnya bercabang, kegembiraan besar terjadi di tempat-tempat yang dekat dengan akarnya, bukan?" Dan Malhun mengatakan, "Hei ya, lagi pula cabangnya condong ke arah batang." Lalu Esrigun mengatakan, "Kamu benar, Malhun Hatun, tetapi yang sebenarnya adalah batang dan dahan diikat satu sama lain dengan sangat erat." Kemudian Kemal Abdal berkata, "Akar memberi makan dengan baik, itu sebabnya Esrigun Hatun, dan akar adalah kita, orang-orang ini, semua orang yang mendukung Osman Bey. Namun, mereka semua tahu kesulitan yang dialami Osman Bey untuk datang ke sini. Mereka tahu bahwa jalan Osman Bey adalah jalan Allah. Itu sebabnya mereka bertarung tanpa bertanya." Lalu Esrigun mengatakan, "Betapa anehnya, aku tidak berpikir bahwa Osman Bey mendapatkan perintah dari orang lain. Itu seperti dia menjadi seorang bey yang sudah diberikan kepadanya sejak lahir." Dan Kemal Abdal mengatakan, "Setiap pohon memiliki waktu menjadi pohon muda, Esrigun Hatun, dan Osman Bey berjuang keras untuk menjadi seorang bey. Kesulitan-kesulitan itu begitu buruk bahkan dari orang-orangmu sendiri, pamannya. Menjadi bey berarti menyingkirkan tanaman beracun yang merambat agar pohon itu bisa tumbuh. Osman Bey menyingkirkan mereka. Dia bahkan membunuh pamannya yang merupakan pengkhianat jalan Islam. Dia mengambil satu nyawa darinya. Menjadi bey berarti menahan api ini. Osman Bey bertahan dari mereka semua." Mendengar ini Esrigun berkata, "Siapa yang tahu apa yang dialami Osman Bey di luar, karena dia banyak tinggal di dalam. Bagaimana dia mengambil orang Turkmenistan, Yunani, dan orang Kristen untuk melawannya?" Dan Kemal Abdal mengatakan, "Tidak peduli tekfur atau komandan, Osman Bey menang melawan mereka semua. Banyak penaklukan yang dia buat. Banyak orang kafir mendaratkan tanah air, namun dia tidak pernah mengangkat satu jari pun di antara mereka yang teraniaya. Osman Bey mengikuti sunnah, karena dia memerintah semua orang dengan belas kasihan. Ketika Rasulullah kita melihat pemakaman Yahudi, dia biasa berdiri untuk menghormati. Dia tahu bahwa hidup bersama dan melihat satu sama lain sebagai pribadi terlebih dahulu. Osman Bey juga tahu itu. Sambil mendengarkan permasalahan orang-orang masjid, dia juga mendengarkan orang-orang dari gereja. Dia datang dengan solusi. Apakah dia menempatkan hukum? Ya, tentu saja. Kita semua memiliki batasan. Kita mengajak, bercerita tentang Islam. Yang suka, datang. Yang tidak, asalkan menghormati keyakinan kita, bisa hidup damai bersama kita. Tidak ada paksaan dalam Islam. Kita tidak menyiksa siapa yang tidak melakukannya juga. Kita bertindak berdasarkan apa yang pantas diterima orang. Kita selalu membawa pedang kita di leher para penyiksa, dan tangan kita di tangan orang-orang yang teraniaya. Kita selalu mengikuti sunnah Rasulullah. Mereka yang mengikuti sunnah, meskipun mereka mengalami banyak kesulitan seperti Osman Bey, selalu berdiri di jalan Allah. Semoga Allah selalu membantu kita mengikuti sunnahnya. Amin." Kemudian Malhun berkata, "Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung bahwa kata-kata Rasulullah melepaskan semua simpul di dalam diri kita. Dan bukan hanya kita, juga orang-orang yang tidak beriman." Dan Kemal Abdal mengatakan, "Itulah perdamaian. Semoga Allah selalu memberikan kedamaian ini kepada Belik Osman Bey." Tidak lama Fatma datang dengan membawa roti buatannya. Kemudian Malhun pun langsung mencicipi roti tersebut dan mengatakan bahwa buatannya sangat enak. Dan mereka semua tersenyum. Menyaksikan itu Esrigun berkata, "Bagaimana kamu melakukan semua hal itu, baik keibuan dan bela diri?" Dan Alcicek mengatakan, "Hatimu pasti kuat untuk menjadi saudari Esrigun Hatun. Tujuan kita adalah melindungi rumah, keluarga, dan tanah air kita." Aisyah juga mengatakan, "Jika kita kehilangan tanah air kita, siapa yang akan memanggil kita ibu, Esrigun Hatun? Kekuatan kita berasal dari keibuan." Kemudian Malhun bertanya, "Tidakkah kamu berpikir untuk menikah, Esrigun Hatun?"
Dan Esrigun menjawab, "Tidak, pedangku." Seketika Malhun mengatakan, "Tidak ada yang menyuruhmu untuk menjatuhkan pedang kita, tetapi keibuan adalah sifat wanita." Ulgen juga mengatakan, "Ya, saat kita menyiapkan syerbat, semuanya akan siap, Malhun Hatun." Lalu Malhun mengatakan, "Masya Allah, Ulgen, terima kasih untuk usaha kalian semua, saudari." Kemudian Aisy bertanya, "Ulgen, di mana Karabe?" Dan Ulgen menjawab, "Dia masih mencari kambing." Tidak lama Aktemur dan rombongan dari Konya tiba. Semua penduduk menyambut mereka dengan sukacita. Di sisi lain, mencoba untuk romantis, Cerkutai datang dengan membawakan setangkai bunga untuk istrinya. Namun Ulgen berusaha melarangnya dengan berkata, "Jangan kemari, pergi dan selamatkan dirimu. Ayo sana, aku bilang pergilah, ayo pergi." Menyaksikan itu jelas membuat Cerkutai bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Seketika Karabe datang dengan penuh amarah seraya berkata, "Heh, kamu pria terkutuk, kamu penumpah darah, kamu jahat, bagaimana bisa kamu menyakiti anakku? Sekarang aku akan menyakitimu." Namun Cerkutai bertanya, "Ada apa ini, Ulgen? Apa yang terjadi?" Dan Karabe menjawab, "Kamu membunuh Gobrosku. Kamu memiliki darah di tanganmu. Gobrosku sudah pergi. Anakku pergi." Melihat Karabe menangis, Cerkutai pun mengatakan, "Ibu, aku mengirimnya ke mansion." Namun Ulgen mengatakan, "Aku pikir mereka membawanya ke sini dan mengorbankannya. Dia tidak ada." Mendengar ini membuat Cerkutai merasa sangat menyesal, lalu berkata, Ibu, aku tidak tahu. Aku minta maaf. Lihat, aku akan menemukan Gubrus yang lebih baik untukmu. Aku akan menemukan yang lebih besar lagi." Kemudian Cerkutai memberikan sepucuk bunga itu kepada Karabe sebagai bentuk permintaan maaf. Seketika Karabe menepisnya seraya berkata, "Apakah kamu mengolok-olokku? Kamu lihat itu, Ulgen? Baiklah, karena aku kehilangan anakku, maka kamu juga tidak bisa memiliki putriku. Sekarang ada darah di antara kita. Aku tidak akan memberikan putriku padamu. Kamu telah membunuh anakku." Seketika Ulgen mengatakan, "Ibu, cukup. Istighfar, Ibu, istighfar. Kau berbicara seperti kau kehilangan akal. Anak apa yang kau bicarakan? Ibu, jangan gila. Apa yang kau inginkan dari Cerkutai?" Cerkutai juga mengatakan, "Ibu, kami tidak bisa bertemu satu sama lain sejak aku datang ke sini." Namun Karabe tidak memperdulikannya dan terus-menerus menarik Ulgen. Tidak lama Gubrus datang dengan membawa kambing bersamanya seraya berkata, "Karabe, aku menangkap bocah kecil ini. Menantumu hampir saja membunuhnya." Melihat kambingnya kembali membuat Karabe sangat gembira. Dan sebagai ucapan terima kasih, Cerkutai pun memeluk erat musuh bebuyutannya, Gubrus. Tidak lama Osman dan Bala tiba. Semua penduduk menyambutnya dengan penuh hormat dan sukacita. Melihat kemeriahan itu, Osman berkata, Evalah, terima kasih pada semuanya. Semua orang mengumumkan di mana-mana. Semua orang pasti tahu yang hatinya membara dengan api perang suci, kini merdeka." Berita itu pun mulai tersebar ke seluruh negeri. Osman Bey, putra Ertugrul Gazi, mendirikan beliknya. Dia telah menjadi bey yang berdaulat yang tidak membayar pajak kepada siapapun. Sebuah khutbah telah disampaikan atas nama Osman Bey dan menjadi bey yang mandiri. Itu tidak memiliki ikatan dengan siapapun. Osman Bey telah resmi mendirikan beliknya. Dia telah menjadi bey yang berdaulat yang tidak membayar pajak kepada siapapun. Malam pun tiba. Di hadapan para ulama, Dursun Fakih berkata, "Kita membuka banyak dewan atas nama Allah yang meminta kita bertanggung jawab atas penaklukan, bukan atas kemenangan. Dan sekarang penaklukan diakhiri dengan kemenangan. Itu tugas kita untuk bersyukur dengan menyebut nama Allah. Wahai hamba Allah, jalannya jelas bagi mereka yang menginginkannya. Buktinya terlihat jelas bagi mereka yang mendengarkannya. Kematian telah melenyapkan lebih banyak lagi sebelum kalian. Itu telah membawa mereka yang lebih kuat dari kalian ke kuburan. Dengan kematian mereka, kenyamanan dan kegembiraan mereka berakhir. Fakta bahwa kita di sini dan bahagia hari ini, itu adalah hasil dari kita menaati Allah yang esa dan mutlak, dan kita mengikuti sunnah nabinya. Dengan demikian, kita telah diberikan rahasia bahwa ini adalah berkah dari Rabbi kita.
Ya Allah, limpahkanlah ini pada kami, demi orang yang kau cintai. Ya Rabbi, izinkan Kesultanan Osman Ghazi menjadi mubarak. Amin. Al-Fatihah. Beberapa saat kemudian, terlihat semua Alpen sangat antusias menyambut kehadiran Osman dengan berkata, Osman, Ghazi dari Ghazis, menyampaikan khutbah. Osman, pelindung yang tidak bersalah, menghancurkan yang kejam. Osman, memukul dada orang-orang kafir. Waktunya untuk berdaulat. Dia menghukum yang kejam demi para martir. Dia mengubah suku menjadi kota dan membentuk dewannya dari ketiadaan. Bey Osman, saatnya menjadi Han. Saatnya menjadi bey yang berdaulat. Kemudian Osman berkata, dari tanah air kita berkendara sampai ke tanah ini. Kita bertarung, kita mengalahkan banyak dari mereka. Kita juga kalah melawan banyak dari mereka. Tujuan kita adalah mengubah tanah ini menjadi negara kita, dan kita mengambil tanah ini. Alhamdulillah. Mulai sekarang, kita tidak akan berhenti. Jika kita berhenti, maka kita hanya akan memburuk. Kita akan terus menaklukkan tanah baru. Kita akan berjalan, kita akan melangkah, agar kita bisa menjadi tanah air bagi orang miskin. Mulai sekarang, tidak akan ada yang seperti sebelumnya. Lalu Bayindir mengatakan, Beim, kita menyerang Tekfur dan pasukan Bizantium, tapi Valen masih hidup. Dan Osman mengatakan, biarkan dia hidup. Dengan memukul tentara, kita membuat Bizantium kehilangan kekuatannya. Mereka tidak bisa datang dan menyerang kita sekarang. Tapi jika mereka mencoba menyerang kita, maka mereka akan menghadapi prajurit paling berbakat di istana kita. Katakan padaku, mengapa kita mengambil kastil itu? Untuk menyebarkan keadilan. Dengan begitu, sekarang kita akan memberikan tempat itu kepada orang-orang yang keadilannya kita percayai. Kemudian dengan memberikan sebuah titah kepada Boran, Osman berkata, mulai sekarang Kopru Hisar adalah milikmu. Kau akan memerintah dengan adil. Dengan penuh hormat, Boran menerima titah itu seraya berkata, perintah diberikan oleh Beim dan tugas akan dipenuhi Beim. Kemudian Osman juga memberikan titah kepada Konur dengan berkata, Koyun Hisar sekarang menjadi milikmu. Kau akan memerintah dengan belas kasihan. Dengan penuh hormat, Konur menerima titah itu seraya berkata, kepercayaanmu adalah kepercayaanku, Beim. Kemudian Osman berkata, Cerkutai, sudah kukatakan padamu bahwa aku akan memberimu rumah. Jadi, Itburnu sekarang menjadi milikmu. Kau akan memerintahnya dengan pantas. Dan dengan penuh haru, Cerkutai menerima titah itu seraya berkata, itu kepercayaanmu, Beim. Kemudian Osman berkata, Bellers, kemarilah. Mulai sekarang, kita akan bersatu di bawah satu sanjak. Kemudian dengan menerima sanjak itu, Bayindir berkata, Beim, tidak ada Bayindir dari Cafundur sekarang. Yang ada adalah Bayindir dari Kai. Uras juga mengatakan, Beim, sekarang kami akan bertarung di bawah satu sanjak. Kemudian satu persatu mereka menerima sanjak Kai dengan hati terbuka. Kemudian Osman berkata, Alpen, Bellers berkumpul di bawah satu panji. Mereka yang di timur dan mereka yang di barat akan tahu itu. Mereka yang tinggal di negeri ini bebas. Dan kita mengambil kebebasan kita dari beli kita. Jika sesuatu terjadi pada seseorang di negeri ini, mereka akan tahu bahwa Osman Bey pasti akan membalas dendam. Mereka yang keberaniannya berasal dari Islam, jadikan hati kalian tenang dan lengan kalian kuat. Aku bersumpah bahwa kita tidak akan berhenti sebelum memiliki kekuasaan kita di dunia, dan dunia adalah tanah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka terus-menerus menyerukan takbir Allah. Kemudian Osman mempersilahkan semuanya untuk duduk dan mulai menyantap hidangan yang ada di hadapan mereka. Tidak hanya itu, dengan iringan musik yang dimainkan oleh Boran, membuat suasana malam itu menjadi lebih meriah. Alhamdulillah sahabat, selesai sudah kita menyaksikan serial terfavorit para sahabat, Kurulus Osman Season 4. Semoga apa yang kita saksikan dan kami tayangkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi para sahabat yang senantiasa menemani kami selalu. Semoga segala waktu, tenaga maupun materi yang sahabat korbankan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
baik dari segi keberkahan, kesehatan, dan keselamatan. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan kemana-mana sahabat, stay terus di channel kami karena pastinya akan kami hadirkan film-film yang gak kalah seru lainnya. Sampai jumpa di Cruise Osman season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.